Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Febri dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita masih melanjutkan tentang penjumlahan pecahan. Pada penjumlahan pecahan ini, submateri yang akan Ibu sampaikan yaitu penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 2/3 tambah 1/6 tambah 1/2. Maka untuk mengerjakan langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebut ketiga pecahan ini. Dengan cara kita menentukan nilai KPK dari ketiga pecahan ini, dari ketiga penyebut ini, kita samakan nilai KPK-nya. Di sini ditemukan bahwa KPK yang sama yaitu adalah 6 dari ketiga nilai penyebut ini. Maka untuk pecahan yang pertama 2/3 harus kita ubah penyebutnya menjadi 6 dengan cara kalikan berapa supaya 6? Iya, kalikan 2. Maka untuk pembilangnya juga dikalikan 2 ya. Untuk pecahan yang kedua 1/6, karena penyebutnya sudah 6, tidak perlu kita rubah atau tidak perlu kita kalikan dengan bilangan apapun. Untuk pecahan yang ketiga 1/2 harus kita kalikan dengan bilangan apa supaya menghasilkan 6? Benar sekali, dikalikan dengan 3. Yang atas pun dikalikan dengan 3. Nah, setelah mengerjakan langkah yang pertama, kita lanjut ke langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua, kita tentukan hasil perkaliannya. 2 kali 2 sama dengan? Iya, 4. Per 3 kali 2? Tepat sekali, 6. Tambah 1/6. Dan yang pecahan ketiga, 1 kali 3 sama dengan 3. Per 2 kali 3 berapa? Iya, 6. Nah, ketiga pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan pembilang ini. Kita tulis ulang ya. 4 tambah 1 tambah 3 per 6. 4 tambah 1 tambah 3 sama dengan 8 per 6. Nah, hasilnya adalah 8/6. 8/6, kita lihat pembilangnya lebih besar nilainya daripada penyebut. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut nilainya, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingatkah caranya? Bagus, masih ingat ya. Cara yang pertama, pembilang yaitu 8, kita bagi penyebutnya yaitu 6. 8 bagi 6 berapa? Iya, 1. Kita tulis. Nah, hasil baginya 1, kita kalikan dengan penyebut yaitu 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, setelah kita hitung hasil kalinya, kita kurangi dengan pembilang, yaitu dikurangi 8. 8 kurang 6 berapa? Iya, benar, 2. Kita tulis 2 per penyebutnya berapa? Iya, 6. Nah, hasilnya adalah 1/2/6. Coba kita lihat pada pecahan ini. Nilainya masih bisa kita sederhanakan. Benar sekali. Kita sederhanakan. 1, tulis ya. 2/6 ini kita sederhanakan, maka kita bagikan dengan bilangan berapa?
Iya, kita bagi dengan bilangan 2. Sama-sama kita bagikan dengan bilangan 2 ya. 2 dibagi 2 berapa? Benar, 1/6 dibagi 2 sama dengan 3. Iya, tepat sekali. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3. Inilah hasilnya. Berikutnya contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua adalah pecahan campuran berturut-turut, yaitu 5 1/2 tambah 3 1/4 tambah 2 1/8. Langkah yang pertama adalah kita uraikan dulu ketiga pecahan campuran ini ya. Yang pertama 5. Kita uraikan menjadi tambah 1/2. Lalu pecahan berikutnya tambah 3 ditambah 1/4. Yang terakhir tambah 2 tambah 1/8. Setelah langkah pertama dilakukan, langkah yang kedua adalah kita mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. 5 tambah 3 tambah 2, lalu tambah untuk pecahannya 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8. Setelah kita melakukan langkah yang kedua, langkah yang ketiga adalah kita jumlahkan bilangan bulat, lalu kita samakan pecahan penyebutnya ini menjadi penyebut yang sama. Kita tulis 5 tambah 3 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk pecahannya ini kita samakan penyebutnya dengan melihat nilai KPK dari ketiga penyebut ini, 2, 4, dan 8. Dari ketiga penyebut ini memiliki nilai KPK yang sama, yaitu nilai 8. Maka untuk penyebut 2 dan penyebut 4 harus kita ubah menjadi penyebut 8 dengan cara mengalihkan. Untuk pecahan yang pertama 1/2. Kira-kira mau dikalikan berapa supaya hasilnya 8? Iya, dikalikan 4. Yang atas juga dikalikan 4. Selanjutnya pecahan yang kedua 1/4. Sama halnya dengan pecahan sebelumnya, harus kita ubah penyebutnya menjadi nilai 8. Kira-kira dikalikan berapa supaya 8 hasilnya? Iya, dikalikan 2. Pembilangnya pun juga dikali 2. Untuk pecahan yang ketiga 1/8. Tidak perlu kita kalikan. Setelah itu langkah yang selanjutnya kita hitung hasil perkaliannya ya. 10 tambah 1 dikali 4 berapa? Iya, 4 per 2 kali 4 8 tambah 1 kali 2 berapa? Iya, 2 per 4 kali 2 benar sekali 8. Dan yang terakhir 1/8. Nah, langkah yang ketiga untuk nilai pecahannya pada penyebutnya sudah memiliki nilai yang sama atau berpenyebut yang sama. Jika sudah memiliki penyebut yang sama, baru bisa kita jumlahkan. Selanjutnya 10 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7 per berapa penyebutnya? Iya, 8.
Nah, hasilnya 10 ditambah 7/8. Masih harus kita kerjakan. Menjadi 10 7/8. Karena pada 7/8 di depan 7/8 ini tidak ada bilangan bulat. Langsung saja kita tulis 10 7/8. Coba kita lihat pada pecahannya. Apakah sudah tidak perlu lagi kita sederhanakan? Iya, benar sekali. Sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya adalah 10 7/8. Latihannya, silakan kalian kerjakan 2 soal yang sudah Ibu tulis di papan tulis ini. Silakan kalian kerjakan masing-masing di buku matematika. Semangat mengerjakan, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.